Saudara, shalom semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya, untuk Pak Iskandar dan semua para tua-tua di tempat ini. Terima kasih untuk setiap kali kepercayaan yang Tuhan beri. Saudara, hari ini saya ingin sampaikan sesuatu yang mungkin kalau saya bisa cover 4 poin, saya akan cover 4. Dan saya belum pernah khotbahkan ini. Dan saya berdoa ini akan jadi sebuah blessing, berkat buat saudara. Kita lihat bersama di kitab 1 Samuel pasal yang keempat, ayat yang ke-21. 1 Samuel 4 ayat yang ke-21. Alkitab berkata, di sini dikatakan ada satu kata yang sebetulnya bisa dimiliki dalam hidup seseorang, tapi bisa dimiliki dalam hidup satu kelompok, bisa dimiliki dalam hidup sebuah gereja, atau bisa dimiliki dalam hidup seorang pengusaha. Ada satu kata, yaitu kata Ikabod. Dan saudara lihat baik-baik di 1 Samuel 4 ayat 21. Ia menamai anak itu adalah siapa saudara? Ikabod. Kata Ikabod itu artinya adalah katanya apa? Telah lenyap kemuliaan dari Israel. Jadi kata Ikabod itu artinya adalah kemuliaan Tuhan lenyap. Kalau kabod itu artinya adalah kemuliaan Tuhan atau bobot. Kabod itu artinya bobot atau kemuliaan Tuhan turun. Nah, sekarang pertanyaan saya buat saudara dan setiap kita adalah, kenapa seringkali kemuliaan atau greatness atau kebesaran dalam hidup seseorang tidak bisa bertahan begitu lama atau tidak bisa bertahan cukup lama di atas pada saat Tuhan mengangkat orang itu. Atau saat kemuliaan Tuhan dalam hidup orang itu, kemuliaan Tuhan turun dalam hidup gereja, kemuliaan Tuhan turun dalam sebuah kegerakan, kemuliaan Tuhan turun dalam sebuah gereja atau bisnis, bahkan bisnismen. Kenapa kok sampai dia tidak bisa bertahan lama atau kita sebut namanya short live, pendek, singkat umurnya dan tidak panjang. Ini ada 4 rahasia kenapa sampai orang tidak bisa bertahan lama atau kemuliaan tidak bisa bertahan lama saat dia diangkat Tuhan. Ini dunia ministry dan termasuk dunia relate-nya dengan businessman, usaha atau apapun lah dalam hidup kita. Jadi kenapa ya Pak kok tidak bisa bertahan lama? Kenapa kok umurnya pendek? Kenapa kok singkat? Salah satunya saya mau tunjukkan kepada saudara. Padahal setan itu seringkali akan mencoba menjatuhkan kita pada saat kita memulai sebuah pertandingan pada saat saudara lahir baru. Tapi kalau begitu dia lahir baru, dia sudah cinta Tuhan, berapi-api dengan Tuhan, mengasihi Tuhan begitu luar biasa. Dan saudara jadi orang Kristen tidak bisa dihambat. Dia akan tunggu satu momentum yang akan menjatuhkan setiap orang percaya, para jenderal Tuhan, para pahlawan Tuhan, para orang-orang besarnya Tuhan di dalam dunia bisnis, di dalam dunia misi, dan seringkali tumbang. Di mana itu? Di greatness atau di kemuliaan. Seringkali tumbang. Makanya kalau orang dihambat pada saat di awal, saat dia lagi cinta Tuhan, suruh tidak ke gereja, suruh tidak berdoa, suruh tidak puasa, suruh tidak mencintai Tuhan, di awal nggak bisa karena lahir baru. Cintanya lagi meluap-luap. Tapi kapan setan akan mundur? Kalau kita berkata dia akan mundur mencari cara, mencari waktu kapan akan menjatuhkan. Karena setan setiap kali ingin menjatuhkan kita, itu bukan hanya pribadi kita yang akan mengenai dampak. Kalau sampai setiap kali dalam sebuah rumah tangga, dia akan cari satu strong spiritual man untuk dijatuhkan. Karena akan memberikan dampak kepada istri, anak, gereja, keluarga, ministry, kota, bahkan bangsa. Setan tuh pada saat ngerti ingin membunuh Musa, itu bukan dicari Musanya, saudara. Behind scene-nya, di balik setan ingin menghancurkan itu bukan hanya ingin menghancurkan Musanya, karena the strong man-nya atau orang kuatnya adalah Musa. Tapi yang sebetulnya agendanya di belakang layarnya, setan mau menghancurkan apa? Sebuah bangsa. Saudara harus lihat cara perspektif melihat bagaimana profetik itu melihat bagaimana Pak kok yang dijatuhkan orang kuatnya ini supaya kena dampaknya A, B, C, D, E, F, G. Itu setan cara mainnya begitu. Kenapa kok sampai pada saat Tuhan Yesus itu diburu. Bahkan anak umur di bawah 2 tahun dibantai semua. Karena supaya tidak terjadi apa? Bukan masalah Tuhan Yesusnya. Supaya tidak terjadi redemption.
penebusan manusia itu supaya tidak terjadi. Dan dia selalu cari orang kuatnya. Siapa? Tuhan Yesus. Siapa? Musa, diburu. Jadi saudara ngerti ya? Dalam sebuah rumah tangga, gereja atau ministry atau bisnis, dia akan cari orang kuat. Satu tumbang akan memberikan akibat kepada banyak orang. Nah sekarang lihat saudara ini. Sekarang kenapa kok greatest atau short live atau singkat, umurnya pendek, nggak bertahan lama. Dan seringkali mereka jatuh di saat di puncak sebuah kegerakan. Atau di puncak sebuah kemuliaan, di puncak sebuah bisnis, di puncak sebuah kebangunan rohani. Seringkali kok nggak bisa bertahan. Sekarang satu ini dosa yang seringkali manusia paling sulit adalah kita lihat Amsal 16 ayat 18. Ada 4, nanti yang 2, 3, 4 saya mau coba keluarkan semua. Lihat di Amsal 16, 18, kecongkakan itu mendahului hancuran. Sudah baca sama-sama 3, 4. Tinggi hati mendahului. Gak mungkin orang hancur kalau gak congkak dulu. Cara bacanya begitu. Semua kehancuran awalnya pasti orang itu congkak. Sombong. Kalau gak ngerti bahasa congkak itu sombong. Songong kalau bahasa sekarang itu. Arogan. Selalu kehancuran itu mesti awalnya congkak. Lagi rame kan? Congkak dulu. Pasti hancur. Dan Alkitab sudah nulis, nanti lihat. Jatuhan. Kenapa kok sampai ini jatuh? Perusahaan ini jatuh. Hamba Tuhan ini jatuh. Ini kok jatuh? Tinggi hati dulu. Itu law, hukum. Sekarang ini firman diucapkan sekali, sudah penting. Saya nggak mau panjang bahas lebar. Amsal 18, 12. Biarkan firman menjelaskan dirinya sendiri. Amsal 18 ayat 12. Saya tunjukkan beberapa ayat Alkitab supaya firm. Saudara harus belajar pengalaman rohani, penglihatan, mimpi tidak boleh mengalahkan supremasi daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan nggak bisa dibantah. Karena firman Tuhan itu tidak bisa katakan salah, nggak bisa. Kalau firman kita bisa berkata salah, kita nggak punya pegangan. Betul ya? Jadi pegangan kita, pedoman kita, istilahnya tera. Tera itu ukuran kita, lah kata yang tepat. Ukuran kita hanya bisa didasarnya dari firman. Ya, nah sekarang lihat. Amsal 18-12, baca sama-sama, 3, 4. Tinggi hati mendahului, diulangi lagi saudara. Jadi orang mau hancur dulu, caranya hancur gimana? Tinggi hati dulu, kan tinggi hati lah, congkak lah, nanti kan pasti jatuh, pasti hancur. Kemudian yang kedua, lihat nih, tapi Tuhan kasih sebuah solusi bagus. Tetapi kerendahan hati, 3, 4, mendahului. Saudara mau dihormati, rendah hati. Dan kerendahan hati tidak bisa ditemukan, satu kata saya kaget sekali. Di luar Yesus itu gak bisa. Karena Tuhan Yesus memberikan contoh pada saat hidup sebagai manusia. Betapa rendah hatinya Tuhan. Yang dia tidak menyamakan kesetaranya dengan Allah untuk sesuatu yang dipertahankan. Kita Filipi pasal 2. Dia Tuhan tapi tidak dipertahankan, ditanggalkan ketuhanannya. Mengambil rupa manusia menjadi seorang hamba. Bahkan matinya mati rendah hati di atas kayu salib sebagai orang yang terkutuk. Itu kerendahan hati. Kalau hari ini manusia mempertahankan posisi, jabatan. Tuhan enggak, ditanggalkan. Itu rendah hati. Dan kerendahan hati Alkitab apa? Itu adalah awal kehormatan. Dan kerendahan hati engkau tidak bisa temukan di luar Yesus. Engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku karena aku, Tuhan Yesus berkata apa? Lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah daripadaku, Tuhan Yesus berkata. Kita hanya bisa belajar kerendahan hati di mana? Di Tuhan Yesus. Supaya jiwamu mendapat ketenangan. Orang congkak itu gak tenang. Orang tinggi hati itu gak tenang. Tapi orang yang rendah hati itu tenang hidupnya. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Kau letih lesu berbeban berat, kau akan diangkat semua. Bebanmu hilang. Kerendahan hati. Merendahlah sampai orang tidak bisa merendahkan lagi saudara. Itu kunci hebat.
Dan itu yang paling sulit dalam diri manusia. Kenapa? Karena manusia mempunyai sifat kesombongan semua. Tubuh ini, karena tubuh dosa ini. Dasar kita tuh ada ya, aku, saya, diriku, beta, gua. Kita tuh punya sifat ego itu di dalam diri kita sangat kuat. Dan itu harus dibunuh, dimatikan, disalibkan. Nah sekarang contoh ketiga, Amsal 29:23. Bagaimana firman menjelaskan firman, kalau sekali penting, dua kali sangat penting, tiga kali mau berkata ekstrim. Tuhan berkata ini kunci loh ya. Kalau orang mau hancur ya sombong dulu. Kalau orang mau jatuh ya tinggi hati dulu. Itu kunci, itu law, itu hukum. Universal, berlaku gak cuma orang Kristen. Semua seluruh umat manusia di dunia. Itu hukum. Nah, sekarang lihat ayat yang terakhir. Amsal 29:23 di poin yang pertama. Keangkuhan apa? Saudara rendahin orang enggak? Saudara merendahkan kelompok lain enggak? Kalau kau sudah mulai merendahkan orang, itu berarti angkuh. Sombong. Walah dia enggak seperti saya, enggak seperti kelompok kita, enggak diurapi. Sombong. Dia enggak dipakai Tuhan seperti diurapi saya. Sombong. Dan lihat baik-baik. Tetapi orang yang apa? Rendah hati lagi. Menerima pujian. Susah. Jaga kerendahan hati dalam hidup kita. Dan kerendahan hati itu ternyata adalah sebuah pakaian. Lihat ayatnya, saya tidak mau bahas panjang lebar, tapi saya mau tunjukkan ayatnya dulu. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 5 dan ayat 6. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dan ayat 6. Saya mau kasih dasar ini dulu sebagai poin yang pertama supaya saya bisa masuk poin yang kedua. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Saya lihat baik-baik. Demikianlah juga kamu hendaklah orang-orang muda tunduklah kepada orang-orang tua dan kamu semua apa? Rendahkanlah dirimu. Itu pakai bahasa Inggrisnya bagus. Clothe. Pakailah baju. Jadi ternyata kerendahan hati itu bisa dicopot. Clothe. With the humility. Pakailah jubah kerendahan hati. Makanya ada bukunya Rick Joyner. Namanya Pencarian Terakhir. Baju jubah yang bisa membawa kamu naik ke atas gunung Tuhan. Dan membuat semua makhluk surga. Semua malaikat ranking paling tinggi. Archangel dari Lucifer, Gabriel, Mikael, Rafael, Ariel. Kalau saudara percaya itu semua. Itu tunduk kepada satu jubah kerendahan hati. Pada saat Rick Joyner dikasih jubah ini berkata, Tuhan jubah kayak gembel. Kalau kita dulu zaman orang saya adalah partai Kaipang. Orang tua saudara wajah-wajah saudara wajah yang ngerti partai Kaipang semua. Kalau generasi Z nggak tahu bu. Saya mau Kaipang nggak ngerti semua mereka. Apa tuh om? Waduh susah ngomong sama mereka. Kalau saudara wajah-wajah saudara wajah saya adalah wajah apa? Ngerti siapa itu Kaipang? Bajunya pengemis. Dia ngomong ini baju kak begini ngapain Tuhan? Terus dia lihat seorang hamba Tuhan memakai baju bersilau, berkemilauan naik ke gunung dengan gagah. Dan terus dia naik ke atas gunung itu dan kemudian dia menghadapi musuh. Dan musuhnya tuh banyak. Dan salah satu musuhnya tidak bisa dilihat pada saat kita memakai baju yang berkilau. Pak artinya berkilau itu apa? Hidupmu dalam greatness. Hidupmu dalam kemuliaan. Hidupmu diangkat Tuhan. Hidupmu sedang naik ke atas. Itu silau. Setan akan tunggu di saat engkau silau. Jadi susahnya luar biasa. Makanya bertahan di atas itu gak gampang. Cuma kerendahan hati yang bisa membuat engkau bertahan di atas. Hanya satu penopang yang membuat engkau bisa tahan di atas. Itu kerendahan hati. Orang rendah hati itu mau diapa-apakan ya. Wis. Gak marah loh saudara. Gak kepahitan loh. Gak sakit hati loh. Gak ngerendahin orang. Ya kan coy? Campur ada sabarnya, ada. Tapi itu jubah. Nah lihat. Clothe with humility. Pakailah jubah kerendahan hati. Rendahkanlah dirimu. Pakailah jubah kerendahan dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Tuhan menentang. Kata menentang itu apa? Melawan. Tuhan tuh musuh. Musuhnya siapa?
Orang congkak bukan musuhnya orang dunia. Orang congkak. Kristen kalau congkak itu musuhnya Tuhan. Jadi kalau orang congkak itu Tuhan gak suka, musuh. Lupa, walaupun Kristen, walaupun pendeta. Saya ingat ucapan Ben Hinn. The greatest moment is the greatest fall, Pak. Ben Hinn mengucap gitu. Saat momentummu, saat kau di atas, saat kau di puncak itu saat kau jatuh sebetulnya. Kenapa? Gak ada yang tahan dengan namanya kemilaunya dari jubah yang kau pakai. Kemilaunya greatness, kemuliaan, hormat, kuasa, kejayaan itu silaunya luar biasa. Silaunya luar biasa. Dan makanya Tuhan berkata apa? Rendahkan, pakailah jubah itu terhadap semua yang lain. Karena Tuhan menentang orang yang congkak. Tuhan bermusuhan dengan orang yang congkak. Tapi God give grace to the Christian. Tuhan memberikan anugerah kepada orang Kristen. Enggak, rendah hati. Jadi kalau saudara mau Pak, anugerah apa yang membuat engkau naik ke atas? Cuma satu, kerendahan hati. Amin. Orang yang rendah hati itu akan belajar dari orang lain. Gak mungkin orang yang rendah hati tidak belajar dari orang lain. Orang rendah hati itu tidak mungkin berkata aku sudah di atas. Gak mungkin. Dia memberikan anugerah. Dia memberikan sebuah grace kepada orang yang rendah hati. Dan di rendahan hati 17. Kemudian saya ceritakan sedikit. Regioner naik ke atas gunung. Lihat hamba-hamba Tuhan memakai istilahnya senjata perang begitu luar biasa, senjata ministry luar biasa, dengan kemilau yang luar biasa, dengan kekuatan yang luar biasa, semuanya serba luar biasa. Tapi tiba-tiba dia tidak bisa melihat musuh. Tuhan, tapi kok silau sekali, makanya ini pakai jubah ini. Ini jubah gembel Tuhan, pakai. Bahkan regioner berkata, mau pakai aja gak sudi. Saking, jelek. Manusia tuh suka sih yang kilau-kilau, bersilau-silau. Itu kan manusia kan sukanya begitu. Begitu dipakai dengan rada jengkel itu memakai, kemudian jalan. Yuk, kalau kamu tidak pakai ini, kamu nggak bisa sampai ke gunung Tuhan. Begitu dia pakai, dia syok. Itu malaikat ranking tinggi langsung hormat semua. Wah, kok Tuhan keren ya, mereka pada hormat sama. Hebat ya saya, bukan kamu, jubahnya itu. Ini jubah apa? Ini kok sampai dihormati malaikat paling ranking tinggi. Ini jubah yang dipakai Tuhan Yesusmu selama hidup di muka bumi 33,5 itu dia pakai jubah itu. Wow. Makanya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku tuh gagal lihat itu saudara. Kerendahan hati Tuhan Yesus. Belajar daripadaku. Karena aku lemah lembut. Kata lemah lembut itu adalah teachable spirit. Gampang diajar, mempunyai hati seorang murid yang mau dididik. Seperti sebuah penjunan dihancurkan, dibentuk lagi. Dihancurkan, diterawang lagi pakai matahari. Kok ada yang retak lagi, kok ada yang crack sedikit, kok ada yang seperti retak rambut, dipecah lagi. Kita ini bisa punya hidup lemah lembut itu apa? Dipecah, dibangun lagi. Pecah, bangun lagi. Itu lemah lembut. Kalau sudah enggak mau, enggak sudi. Pokoknya aku maunya, pokoknya. Nah itu enggak lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu teachable. Gampang ditegur, gampang dididik, gampang diomongi, gampang dibentuk. Dan Tuhan Yesus berkata, belajar daripada aku, belajar apanya? Aku lemah lembutnya. Bayangkan seorang pribadi Tuhan Yesus umur 12 tahun di Yerusalem, duduk dengan para ahli Taurat, orang Farisi, yang Tuhan Yesus ngomong gini, lu mau ngomong apa? Mau bicara Musa? Aku lihat harinya Musa. Lu bisa ngomong gitu kan? Kamu lihat apa? Taman Eden. Aku yang nyiptakan Taman Eden. Tapi kerendahan hatinya membuat dia duduk dan mendengar. Itu mik. Itu namanya lemah lembut. Nah, itu poin yang saya pertama. Jadi itu ayat terakhir. Amsal 3 ayat 6. Kerendahan hati itu adalah sebuah cara untuk menopang kita tetap di atas. Gak ada cara lain. Pak, saya pingin Tuhan memberkati saya. Saya kepingin Tuhan memakai hidup saya. Satu, rendah hati. Udah, rendah hati. Jangan congkak. Congkak awal kehancuran.
Congkak awal kejatuhan. Congkak itu merendahkan orang. Kerendahan hati itu dipuji. Kerendahan hati itu kau terima pujian. Kerendahan hati awal kehormatan. Itu kunci. Gak bisa dibantah. Sekarang lihat, baik-baik. Amsal 3 ayat 6. Ini ayat yang menjelaskan tentang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati itu apa sih, Pak? Lihat nih. Ayat ini harus tidak boleh saya lupakan, saudara. Saya harus bahas ayat ini. Akuilah dia dalam segala laku. Laku itu apa? All your ways. Akui Tuhan dalam setiap hasil. Kalau tanya, Pak kok bisa gini apa? Tuhan. Pak kok bisa apa? Oh, saya kerja keras. Sombong. Simple itu. Loh, saya tuh ngalami, kemarin saya ke Mamasa. Saya cerita ini, saya tutup cerita ini, poin pertama selesai, masuk poin 2, ini enggak selesai. Mama saya ke Mamasa tuh dari Makassar ke Mamasa tuh hampir 10 jam naik mobil, walaupun mobilnya bagus sih. Di teman tuh punya mobil Land Cruiser. Wah, tapi jalannya luar biasa, kayak gunung muter gini. Waduh, luar biasa. Memang kalau suhunya sampai 16, Pak. Enak, Pak. 16 derajat, 15. Kalau pagi itu 14, 13. Jadi memang hawanya hawa sejuk kayak di daerah Bandungan, di Semarang kayak di Kopeng. Enak hawanya. Sampai di sana yang hadir tuh hari pertama 3.000, 3.500 lah. Outdoor lapangan, pagi seminar Babatuan di gereja, sorenya outdoor. Jam 4 selalu hujan, Pak. Kalau outdoor. Hujannya cuma 5 menit tapi. Hujan 5 menit, selesai 5 menit, udah. Jadi gak basah karena itu di lapangan dicor ya. Jadi gak basah. Jadi enak malahan, sejuk. Jadi mereka datang hari pertama, Tuhan kerja luar biasa. Saya dapat jatah KKR hari kedua dan hari ketiga. Masuk hari kedua, saya lihat hujan lagi jam 4. Jam 4 sore hujan, acara setengah 7 malam. Jadi gak masalah, sudah. Nah, acara. Kemudian dalam ibadah itu saya bisa rasakan Tuhan itu begitu kuat. Saya nggak tahu bisa ngeblend antara pemain musik, antara nggak tahu lah, pokoknya saya ngerti. Pokoknya bisa mengiringi, bisa nyembah Tuhan, bisa khotbah 45 menit sampai pokoknya hadirat Tuhan tuh orang sampai mendengar tuh sambil menangis, merasakan Tuhan begitu real dan begitu nyata. Kenapa kalau saya bisa bilang begitu? Karena saya lihat ada satu ibu yang di situ yang di depan itu sakit tumor getah bening tuh yang sudah 3 kali rumah sakit berkata harus operasi pokoknya. Ibu ini kalau lihat dari pakaiannya ini cukup orang berada. Harus operasi dan saya takut, Pak. Nangis terus. Begitu selesai tantang berkata yang sudah sembuh, orang pertama kali adalah ibu itu. Lari ke depan, langsung saya sembuh, Pak, saya sembuh. Tarik. Ini lihat, Pak, leher saya sudah gak ada. Karena saya ngerti kenapa, saudara. Tumor getah bening itu mertua saya operasi Jerman, Pak. Harus ke Jerman, diambil dan kemudian seumur hidup minum hormon kapsul pengganti getah beningnya. Jadi pada saat ibu itu ngomong ini getah bening, saya ngerti banget mertua saya harus sampai Jerman untuk ngambil semua itu. Tapi ini Tuhan ngoperasi gak ada bekasnya, sembuh total. Dan begitu nih satu orang ini sembuh, saya belajar nama healing. Begitu satu orang dengan spektakuler cerita, BM, langsung tuh orang lari. Kanker ketiak hilang, Pak. Kanker payudara, kanker kaki, kanker di pundak itu sembuh. Saya bilang wow. Jadi hari itu saya lihat amazing, itu KKR hari kedua itu dahsyatnya luar biasa. Kanker semua saya ya memang itu kok bisa ya, Pak ya. Tumor. Itu tuh saya belajar healing memang ada begitunya, Saudara. Ada gitunya, saya nggak tahu. Kalau pas hari itu sembuhnya tumor semua, kanker semua. Ya memang nanti ada yang lumpuh, tapi paling kebanyakan di situ. Nah, ini namanya kesombongan yang tersembunyi. Ya siapa yang nggak bangga? Yang khotbah siapa? Pikirkan begitu. Ya saya diam. Tuhan, pokoknya Tuhan. Akui dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Kita ini harus bisa ngomong berkata, Tuhan. Kamu kaya apa? Tuhan. Kalau enggak Tuhan enggak bisa. Itu rendah hati. Kamu kok bisa sampai di sini? Ya Tuhan. Itu keluar dari hati hidup loh, saudara. Enggak cuma di mulut ya. Jalan pagi saya dengan seorang teman hamba Tuhan, 3 hamba Tuhan. Satu teman Makassar, Pak Hengki kok bisa 45 menit khotbah dalam top voice, suara begitu menggelegar, satu stadion, lapangan terbuka, hadirat Tuhan begitu luar biasa. Tiba-tiba saya ngucap, saya nggak tahu.
Saya lupa ngomong Tuhan. Sebenarnya apa tuh? Itu sombong sebenarnya saya. Walaupun saya bilang nggak tahu. Kesombongan tuh nggak kentara kok saudara. Saudara minder, sombong loh. Kenapa kalau orang minder sombong Pak? Takut ditolak. Gitu kan? Takut tidak diterima. Takut tidak dipuji. Takut kalau nanti setelah turun mimbar dihakimi. Itu sombong. Ketakutan karena engkau tidak merasa diterima orang lain. Itu sombong. Minder yang dibungkus dengan, kesombongan yang dibungkus dengan keminderan. Saya ditanya, kok bisa Pak? Saya nggak tahu. Begitu saya bilang nggak tahu, hati saya udah madek. Aduh, salah nih saya ini. Hari ketiga saya berpikir akan lebih dahsyat. Yang datang 5.000 saudara. Wah ini banyak sekali. Penuh satu lapangan. Saya berkata Tuhan ini akan dahsyat. Saudara tahu. Begitu mulai ibadah 7:30. Hujan. Saat saya udah ketar-ketir ini awal sombongan awal kehancuran. Khotbah gampang, ngelakoni tidak gampang saudara. Saya bilang Tuhan ini kalau nggak berhenti ini bubar semua nih. Ternyata nggak ada yang bubar. Tuhan ngambil semua traktat yang dipakai itu duduk diangkat dibuat berteduhan namanya orang pedalaman. Mereka tamsuknya rawe-rawe rantas malam-malam. Wah luar biasa nggak ada yang bergerak. Hujan kencang sekali 1 jam. Saya berkata Tuhan wah dahsyat ini pasti luar biasa. Dan saya masih belum ngeh nih, saya belum ngeh hati saya ini belum beres nih. Sudah mulai 1 jam, belum mulai karena ada sambutan segala macam pejabat dan segala macam. 1 jam selesai, baru kita mulai, akhirnya khotbah dan saya tantang dan tidak ada yang sembuh. Depannya 5.000 orang. Saya tantang lagi, siapa yang sembuh naik ke mimbar? Gak ada Pak. Saya sampai panik. Hari kedua saya nyentuh kepala orang aja enggak. Nyentuh mereka doakan tumpang tangan saja tidak saya. Mereka sembuh karena memang Tuhan itu nyembuhkan loh. Itu bukti. Katin ngomong kamu kok gak sering numpangin tangan orang tuh. Loh saya mau membuktikan bahwa bukan tangan saya dan kuasa saya. Saya gak sentuh siapapun. Tuhan yang nyentuh mereka. Hari ketiga saya tantang gak ada yang sembuh. Saya suruh ke mimbar gak ada yang naik. Apa yang saya lakukan? Saya turun mimbar. Kita sudah di altar call. Tak tumpangi tangan. Saya berpikir sembuh semua. Tambah tidak ada yang sembuh. Itu saudara tuh harus sadar. Kita tanpa Tuhan tuh gak bisa. Bisa nggak orang yang kerja keras. Perusahaanmu jadi kaya. Perusahaanmu jadi top seller. Jadi top di atas. Sampai keluar dari hatimu. Ini kalau gak Tuhan aku tuh gak bisa. Itu dari hati, itu rendah hati. Akui dia dalam segala lakumu. Kalau kita bisa mengakui begitu, dia luruskan jalan saudara. Itu rendah hati. Jadi tidak pernah karena hikmatmu, karena hebatmu. Walaupun kita punya hikmat, kita punya kehebatan. Tapi kita tidak pernah mengakui. Akui dia. Dalam segalanya, laku kita. Wah saya saking panik yang sembuh. Naik Pak, 10 sembuh. Hari ketiga, wah bahagia. Akhirnya setelah tak tumpang blak, 10 naik ke mimbar. Begitu ditanya sama teman saya, 7-7-nya enggak ada yang sembuh Pak. Buta tetap buta, tuli tetap tuli, bisu tetap bisu, lumpuh tetap lumpuh, kanker tetap. Loh ini piye? Saya semua itu kehancuran. Tapi tetap Tuhan kerja 1-2 orang sembuh. Tapi di situ saya belajar Tuhan. Jaga hati ini tetap murni, tetap merendah. Tetap berkata Tuhan ini engkau loh Tuhan. Kalau enggak engkau enggak bisa Tuhan. Untuk mengakui itu aja sulit kita nih. Sulit sering kali. Keakuan kita mau berkata oh aku kan bisa. Akui dia. Ingat ayat nih. Amsal 36. Akui dia. Kamu kok pinter Tony? Wah Tuhan Yesus oh tante enggak Tuhan Yesus Rais oh tante aku goblok atau tante itu rendah hati itu. Kalau enggak Tuhan Yesus enggak bisa tante. Amin. Itu kerendahan hati. Kunci pertama. Sekarang masuk kedua. Sekarang kita masuk kedua. Sebenarnya masih banyak contoh tapi nanti enggak selesai. Masuk kedua.
Apa yang membuat orang tidak bisa bertahan di atas? Ini mental kedua. Tidak bisa dalam kemuliaan, kabot. Yang jadi dari kabot, jadi ikabot. Kata ikabot itu sebetulnya muncul gara-gara Imam Eli itu menggemukkan diri. Sebagai seorang imam, dia tidak pernah peduli umat. Sebagai seorang imam, dia memperkaya diri. Imam Eli itu. Dia punya 2 anak, Hofni Pinehas, kerjaannya berzinah di Bait Allah. Dibiarkan. Itu Tuhan marahnya luar biasa. Pemimpin itu gak boleh diam. Begitu melihat kenajisan, begitu melihat yang tidak benar, kau harus tegur. Karena firman ngomong sama Samuel, ngomong sama keluarga Imam Eli. Aku akan memotong keturunan imam dari hidup Eli. Karena apa? Karena dia tidak memarahi anaknya. Dan korban sembelian apapun tidak bisa menghapus dosanya Imam Eli. Bayangkan saking ngamuknya Tuhan. Keluarlah anak namanya Ikabod. Jadi jangan pernah mentoleransi bahwa perzinahan Tuhan. Nah, tegur. Loh, orang tuh nggak ada yang sempurna lah, betul ya. Tapi sebagai seorang pemimpin, kok nggak boleh diam? Kok harus ngomong. Salah ya salah, dosa ya dosa. Dan Imam Eli itu diam. Anaknya suka nyuri persembahan, diam. Sukanya tidur sama Asher. Itu dapat idenya dari mana, Pak? Dapat idenya dari mana? Dari penyembahan dewa Baal. Dewa Baal itu para aslinya itu para wanita cantik. Supaya memikat para orang luar-luar pelancong-pelancong itu masuk ke dalam kuilnya. Setelah ditarik sama para asyir yang cantik-cantik, yang seksi saya itu masuk ke dalam kuil penyembahan dewa Baal. Mereka berzinah di altar. Jadi idenya itu dari penyembahan dewa Baal. Itu anak Imam Eli. Jadi Ikabod. Nah sekarang lihat. Contoh yang kedua. Kenapa orang tidak bisa bertahan dalam kabot. Atau dalam kemuliaan, atau dalam greatness, atau dalam puncak. Punya mental ini, bagus kata-katanya. Arrival mentality. Apa itu Pak? Mental yang sudah tidak mau belajar. Mental, arrival mentality adalah mental yang sudah sampai. Mental yang berkata, sudah cukup. Mental yang berkata, sudah nggak perlu belajar lagi, dan tidak perlu bertumbuh. Itu mental namanya arrival mentality. Cukup puas dengan pencapaian hari ini. Cukup puas dengan pencapaian rohani hari ini. Itu namanya arrival mentality. Seorang yang disebut pemenang, champion, tidak pernah punya namanya arrival mentality. Kenapa? Begitu dia punya arrival mentality, mental yang sudah cukup puas, orang itu cenderung tidak mau belajar dari orang lain. Orang yang punya mental arrival mentality adalah disurvei. Orang yang sudah graduate, lulus kuliah, atau lulus sekolah, atau lulus sebuah kursus. Mentalnya kalau sudah lulus dalam sebuah kuliah, atau lulus dalam sebuah tes atau apapun, dia lulus, dapat wisuda, mental kapasitasnya mulai decline. Mental kapasitasnya mulai turun. Karena apa? Kok turun apa? Kapasitasnya turun kenapa? Karena tekanan belajar sudah nggak ada. Karena udah lulus. Makanya buahnya lulusan nganggur. Fighting spiritnya untuk belajar udah nggak ada. Arrival, capek, mencapai, lulus. Itu terjadi dalam apa? Glory juga, kemuliaan. Saudara dengar ya? Sampai kita mati, kita tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan utuh. Karena dia unlimited. Tuhanmu tuh gak terbatas. Saudara tahu? Banyak rahasia kebenaran firman. Kemuliaan Tuhan itu merahasiakan. Firman berkata, kemuliaan raja-raja menyelidiki. Kita yang disuruh mencari tahu. Kita ini raja-raja untuk menyelidiki. Tapi kemuliaan Tuhan suka merahasiakan. Ada namanya kitab-kitab yang sampai hari ini tidak dibuka Mas ya. Ada rahasia-rahasia kerajaan surga belum di-unlock, belum dibuka kuncinya. Dan kita harus apa? Kita harus cari tahu.
Jadi kalau kita berkata, aku sudah mencapai, salah. Begitu kau berkata, aku capek, puncak. Saudara lihat, semua kegerakan decline. Selama denominasi hari ini yang ada di muka bumi, dari namanya Protestan, Pantekosta, kemudian Protestan, Pantekosta, Baptis, Mennonite, kemudian Presbyterian, Karismatik, Faith Movement, yang terakhir apa? Tentang kelimpahan, apapun. Semua movement itu lahirnya dari Tuhan. Tapi kenapa semua ngalami decline? Kenapa ngalami penurunan? Kenapa? Arrival mentality. Mencapai. Ini mau lihat wajahnya adalah wajah zaman kuno. Seperti saya, maaf nih saya pakai bahasa zaman kuno. Saudara, penemuan pertama ditemukannya mesin ketik tuh jago gak? Saudara masih ingat, saya tuh kalau ngetik pakai 11 jari. Padahal jarinya cuma 10. Tapi kalau pakai 11 jari, dan bangganya luar biasa. Coba ngomong sama generasi Z. Kamu tahu enggak? Dulu Om ini pakai 11 jari. Caranya piye Pak? Kok 11? Generasi Z enggak kenal mesin ketik loh. Generasi Z tuh kenalnya sudah komputer loh. Kita nih udah gitu kalau ngapus pakai tipek. Sudah pakai tipek segelek lagi belum garing bolong. Wah, ini berarti ini hidup zaman dinosaurus semua kita nih. Saya masih bisa ngobrol dengan generasi mesin ketik. Tapi hari ini saya tanya, saudara tak kasih hadiah mesin ketik mau? Enggak mau lah Pak. Inilah Pak. Enggak kepake. Saudara ingat, dulu engkau boleh juara. Dulu engkau boleh luar biasa. Dulu engkau boleh sukses. Dulu engkau boleh dahsyat, viral. Hari ini tidak kepake. Hilang. Dulu hari ini kamu boleh viral, besok belum tentu. Dulu kamu dipakai Tuhan, besok belum tentu. Kalau kita punya arrival mentality. Orang yang punya arrival mentality itu orang yang tidak mau bertumbuh. Coba saya di depan anakmu generasi Z berkata, wih, buat ini mama dulu. Dulu mesin ketik itu, dulu mama tuh ya. Kalau teman mama 11, mama ini 10. Ingat belajar ambil merem gitu. Jagonya dia hari ini gak kepake. Pakainya voice note. Betul? Apa? Arrival mentality. Kau sudah sampai. Kau sudah cukup. Dengan Tuhan gak bisa. Ya sudah Tuhan, ini sudah terbaik nih. Ini kami paling hebat, ini kegerakan paling top. Gak ada. Sejarah mencatat berkali. Sinode lahirnya dari sebuah kegerakan. Semua sinode di dunia ini. Lahirnya dari roh Tuhan. Tapi selalu mencapai puncak berhenti. Dan Tuhan adalah Tuhan yang bergerak. Yang bertumbuh. Dunia aja tidak bisa terima produk lama. Tapi apa saudara? Artinya apa? Kita ini tidak boleh punya arrival. Mencapai puncak puas. Karena cenderung apa? Decline. Kapasitasmu menurun. Pressure tekanan untuk kamu belajar sudah gak ada. Sudah merasa tahu. Kekristenan itu tidak bisa. Ngerti. Zamannya Papi dulu sudah. Papi itu loncat-loncat sampai jebol tuh internetnya. Tidak bisa. Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu. Dia Tuhan tidak terbatas. Amin. Nggak terbatas. Dipakai ilmu teologi. Nggak bisa. Tidak terbatas. Di atas langit masih ada langit. Di atas gunung masih ada gunung yang lebih tinggi. Nah lihat nih, 1 Korintus 8 ayat 2 lihat nih. Ini ayat ini ngomong keren banget nih. Jika ada orang menyangka bahwa ia mempunyai sebuah pengetahuan. Dia tahu, oh aku ini punya pengetahuan, aku ini mencapai suatu kerohanian luar biasa. Itu sebagaimana yang harus dicapai pengetahuan. Maka lihat nih, ia belum, kalau dia ngomong aku sudah sampai pengetahuan, aku sudah mencapai puncak rohani, aku sudah mencapai A, aku sudah kaya, aku sudah begini. Maka ia belum mencapai pengetahuan itu sebagaimana yang
harusnya dicapai. Artinya masih ada banyak. Bahasa Inggrisnya lebih enak. Ngomongnya gini. Kalau bahasa Inggrisnya berkata lebih bagus. If a man thinks that he know anything. Kalau orang berpikir bahwa dia tahu semuanya. Bahasa Inggrisnya berkata, he know nothing. Yang gak tahu apa-apa. Ngomongnya keren. Saya pernah jalan sama almarhum Kong Yusa. Kong, jalan dengan Tuhan Kong itu luar biasa. Kamu tahu gak? Semakin aku dekat, semakin gak ngerti. Itu rendah hati. Tapi memang benar. Semakin dekat, semakin kenal Tuhan, semakin gak ngerti. Dia gak terbatas ini. Ini salah, ngono salah, mikir salah. Semakin gak ngerti. He know nothing, kata Alkitab. Kalau orang merasa dirinya tahu semuanya, oh berarti dia cendek. Masih pendek. Tapi kalau sudah sampai taraf kata, wah itu gak tahu. Semakin aku tahu, semakin gak tahu. Semakin aku kenal, semakin gak kenal. Saya tanya sekarang. Ada orang tanya, Pak, peristiwa Musa mukul batu sama peristiwa disuruh berkata kepada batu itu dua peristiwa yang berbeda atau satu peristiwa yang berbeda, Pak? Tanya jemaat saya. Ayo. Jawab pakai Alkitab, saudara. Musa mukul pakai batu supaya batu itu keluar airnya. Sama Musa disuruh Tuhan memperkatakan kepada batu. Tapi Musa melanggar, dia pukul pakai batu. Pukul pakai tongkat. Dan keluar airnya. Itu satu peristiwa yang sama. Atau dua peristiwa yang berbeda. Dua peristiwa yang berbeda. Oke, kita agree ya. Memang itu dua peristiwa yang berbeda. Saat sedikit di Alkitab memang dua peristiwa yang berbeda. Sekarang tanya-tanya. Ini gitu lah. Saat Musa disuruh Tuhan pukul batu itu keluar airnya, mereka minum. Dan orang Israel berkata, oh, gembala yang baik. Saat kita haus, ini 2 juta orang. Kita haus, engkau memberi kami minum. Itu bayangkan 2 juta minum. Belum onta, belum keledai, belum domba, itu minum. Begitu peristiwa yang kedua. Musa itu kan sudah belajar kan ya, ngerti ya? Dia belajar kenal namanya Tuhan. Maka lihat cara Tuhan yang lama itu belum tentu dipakai cara Tuhan yang baru. Tuhan ngomongnya jelas. Nah sekarang kita lihat ayatnya. Sebelum kita masuk poin 3 ini menarik. Saya ingin bahas ini sebentar. Ini keren banget nih. Lihat di kitab Mazmur 106 ayat 32 sampai 33. Jadi Musa ini ini harusnya di poin 4 nih. Karena ada satu kelemahan yang Musa itu tidak pernah tangani. Ini poin saya yang keempat harusnya itu. Dalam hidup semua kita itu punya namanya kelemahan. Tah 1, tah 2, tah 3, tah 4. Oh kalau Pak Iskandar tuh kelemahannya bukan bukan cinta uang. Jangan Pak Iskandar lah, saya tidak enak lah. Saya sendirilah. Pak ini orang tidak cinta uang. Semua diomongin apa gitu. Oke. Tapi sudah, saya kalau di-trigger dengan kemarahan, muntap saya. Itu kelemahan saya loh. Marah. Lihat nih, Mazmur kata apa? Mereka menggusarkan dia di air Meriba. Jadi membuat gusar. Sehingga yang kena celaka siapa? Musa. Sehingga Musa kena celaka karena mereka. Mereka ini siapa? Israel. 2 juta. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Saudara ketiga, dalam hidup ini setan tuh ngerti kelemahan kita masing-masing. Saya punya teman. Kamu tuh gak tahu, mati buat Yesus kok kalau ngomong aja. Tak kasih leherku. Berani sekali dia. Berani. Menurut saya pemberani dia. Memang dia punya DNA menurut saya hebat. Kalau saya disuruh mati buat Yesus tak kasih kok. Tapi satu yang gak boleh. Apa? Saya takut miskin. Itu kelemahan. Ada orang-orang tuh yang takut miskin. Betul? Wah, betul. Betul Pak.
Saya takut miskin, Pak. Itu sudah tahu, itu kelemahan. Kenapa? Karena takut miskin itu cinta uang. Harus tahu. Dan cinta uang itu akar segala. Loh, tapi dia berani mati buat Yesus loh. Tapi dengan mamon, lemah dia. Jangan miskin kok, gak bisa aku miskin. Hidupku udah susah waktu kecil. Saudara harus kenali. Address, kenali apa? Kelemahanmu. Kenali apa? Spotmu. Yang setan tuh bisa apa? Bahasa Inggrisnya lebih bagus. Bisa trigger. Tahu trigger? Dipicu. Trigger itu kayak pematik, dipatik, disumet, dipancing. Saya tanya, kelemahanmu satu apa? Marah. Celaka karena mereka dia memainkan hatinya. Terus apa? Teledor dengan kata-katanya. Memangnya kami tidak bisa keluarkan air dari gunung ini. Saking marahnya lihat orang Israel. Lu sudah lihat air tak pukul keluar airnya. Sekarang minta lagi mencoba itu lagi. Memangnya kami, pakai bahasa kami, aku dan Harun tidak bisa keluarkan air dari gunung batu ini. Dia lupa. Teledor pakai kata-kata yang ngomong. Kami bukan Tuhan. Dipukul. Dias. Keluar air enggak? Keluar. Dengar saudara. Di mata orang Israel, pada saat Musa mengeluarkan air, itu mereka langsung bersorak-sorai. Siapa yang sembuh? Wow, hebat, kasih minum. Kasih makan burung puyuh. Kasih kepanasan, kasih tiang awan. Kalau kemudian kasih tiang api, ini pemimpin hebat, minta air, dikasih air. Hebat Musa, kami minta air. Kok kasih air buat Musa? Celaka. Mereka ketawa, sorak-sorai minum air sambil mandi mungkin Pak. Haleluya, haleluya, haleluya. Musanya, kamu melanggar kekudusan. Performing miracle tuh kadang buat para di mimbar tuh nggak gampang. Jemaat diberkati, minum air semua, lihat mujizat. Laut dibelah. Buat kami, kayak tadi, sesimpel itu. Masih ada sih Pak, 2 yang sembuh sih Pak. Tapi buat saya demi aduh Tuhan, saya salah. Celaka. Kenapa? Di-trigger Musa. Emosinya, amarahnya. Ternyata Musa itu adalah angry man, bukan angry bird. Nah, generasi kita tahu angry bird semua pasti. Tahu Angry Bird? Oh tahu Pak, saya dulu main terus tiap pagi hari, siang hari, malam hari main Angry Bird terus. Masih ingat itu? Angry Bird. Musa ini adalah pastor yang suka marah. Jangan dengar ya, dalam hidup kita, Rasul Paulus ngajari, kalau engkau punya kelemahan, kuasai. Nah sekarang saya loncat dah. Loncat di ayat yang 4, mungkin poin ketiga, tidak tahu. Lihat dulu ya, lihat 1 Korintus 9 ayat 25 dan 27. Ini poin yang keempat, poin yang ketiga. Apa Pak poin yang ketiga? Poin ketiga itu adalah kelemahan, kecenderungan dosa itu harus kau kenali dalam diri kita masing-masing. Oh aku ini wongi ngamuan. Nek udah ngamuan ya saudara harus belajar namanya minta roh penguasaan diri. Wah aku kalau lihat duit, hijau semua mata saya Pak. Berarti cinta uang, kelemahannya. Kayak teman saya, kamu gak bisa miskin. Pokoknya aku gak bisa miskin, aku harus kaya. Itu kelemahan saudara. Itu bukan kebanggaan. Oke? Ada orang yang kelemahannya apa? Afirmasi. Saudara tahu afirmasi itu bahasanya anak generasi Z. Tahu afirmasi? Diwongke. Oh ya, saudara mesti tahu ini diwongke. Nek bahasa kerennya afirmasi. Bahasa Inggris diwongke. Nek diwongke itu rak bakalan aku kok gereja meneng Pak Iskandar. Orang wongke aku, itu kelemahan. Dan kita harus kenali itu dalam diri kita. Kalau itu kelemahanmu, kau harus kuasai. Kalau enggak apa? Jadi masalah dalam hidupmu. Musa kena. Ini di ujung perjalanan saudara. Tinggal nyebrang masuk kanan. Memangnya kalau bisa dia teledor pakai kata-katanya, dia pukul sambil emosi gitu.
Keluar sih mujizatnya. Tapi Tuhan ngomong, kamu melanggar kekudusan. Ada yang kelemahannya apa? Kalau lihat perempuan cantik langsung kelepak-kelepak. Loh, orang tuh harus kenali kelemahan. Kau harus tahu. Yang penting ngerti dulu. Aku nih gak bisa kere. Gak bisa miskin. Nah itu kelemahan. Berarti cinta duit. Cinta uang. Pengejarannya apa? Berarti uang. Nah ini harus dikenali. Karena akar kejahatan. Gitu ya. Yang kedua. Kelemahan saya tuh Pak. Ini pakai bahasa anak generasi Z lagi. Validasi. Saudara tahu artinya validasi? Gak tahu kan sih? Ini anak generasi Z. Tahu gak? Kamu mesti tahu. Kamu tahu validasi gak? Tahu mereka. Validasi itu apa? Diwongke. Pengakuan. Podo. Afirmasi, validasi. Diwongke itu sama. Itu kelemahan saudara. Kalau saudara nggak diwongke bisa ngamuknya luar biasa. Bisa pagi, siang, malam nggak bisa tidur Pak. Tapi buat orang yang cinta uang, lah ngono tok ora angel ora karo aku turu ora diwongke ya wis, penting ana duit jen. Loh bukan kelemahannya dia. Saudara ngerti? Penting jen. Kalau nggak ada jen nggak bisa tidur saya. Yang diwongke berkata, "Halah duit ya sampai koyo ngono ya." Setiap kita punya kelemahan masing-masing. Nah, sekarang lihat ayat ini berkata apa? Tiap-tiap orang yang mengambil dalam sebuah pertandingan, lihatnya ini, menguasai dirinya apa? Dalam segala hal. Kau harus kuasai itu. Begitu ngerti, oh lemahku perempuan, oh lemahku cinta uang, oh lemahku ini diwongke, oh lemahku itu aku tidak bisa miskin. Oh lemahku ini adalah, aku ini butuh namanya afirmasi orang, pengakuan. Nah salaman harus liatin mata. Lu ada loh saudara nggak diliatin mata tersinggung loh. Biar mendelik. Kalau saudara jabatan tangan sama orang begini, sambil ngobrol sama orang lain, tersinggung loh saudara. Padahal enggak sopan tante. Enggak sopan. Padahal yang cinta uang, ulah ngono tok ribut. Rada dulu wis penting jen. Itu kelemahan saudara. Nah, kita harus lihat ya. Alkitab berkata apa? Alkitab firman berkata, kita harus dalam sebuah pertandingan, kita harus menguasai diri dalam segala hal. Terus ayat yang ke-27 lihat. Seorang atlet petinju, dia rela mendisiplin tubuhnya, keras menahan lapar, melawan sakit saat latihan. Bahkan orang yang berlatih atletik sama petinju itu menyiksa dirinya dalam fisik. Betul nggak? Atlet semua itu nyiksa badan semua. Dia kuasai. Badminton harus bangun jam 5, lari dulu. Petinju harus dikuebukin supaya dia tahan banting. Dia kuasai dirinya di atas semua rata-rata orang. Nah, Alkitab berkata, tiap orang dalam pertandingan, kita ini punya pertandingan. Pertandingan kita ini pertandingan kehidupan. Yang setiap saat, itu musuh bisa knockout, kita bam. Dan kita tidak boleh geletak. Dan dia mukulnya tepat di mana? Kelemahan. Pakainya apa? Trigger. Pematik. Wah, wong iki wong emosinan. Oh, di-trigger saya pasti. Kuasai diri. Udah muntah sekarang. Kadang dulu Pak, saya ibadah ya, begitu ada anak-anak saya, itu tolong anak bawa keluar. Saya itu bisa sekejam itu loh Pak, coba. Loh, karena konsentrasi itu bisa hilang saya. Tapi saya harus belajar. Kuasai diri saya. Ngerti saya? Abstain dari dosa. Itu bukan devosi. Wah itu pelajaran lain lagi. Nanti susah itu. Sekarang teruskan dulu. Saya lihat ayat berikutnya. 27. Ayat 27. Ini Paulus ngomong. Ini Paulus yang bisa. Lihat nih. 1, 3, 4. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Terus apa? Supaya setelah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai aku bahasa asingnya, diskualifikasi. Saudara tahu artinya diskualifikasi. Saya ingat pelari Ben Johnson. 100 meter, saudara masih ingat semua generasi yang manusia purba kan ingat semua kan. Kita kan manusia purba kan. Ya.
Ingat kan Ben Johnson kan? Itu 100 meter dari Kanada. Itu menang manusia tercepat di planet ini. Kanada bersorak-sorai, Perdana Menterinya kirim bunga, kirim apa, kirim hadiah miliaran. Dia wah seluruh dunia masukkan koran. Belum ada medsos zaman itu. Semua mengeluhkan dia pulang, dibanggakan, diarak-arak masuk Kanada, diarak-arak naik mobil bus yang terbuka atapnya itu dia wah dikelilingi manusia tercepat, manusia tercepat, manusia tercepat, manusia tercepat. 3 hari kemudian tes darahnya dicari ada doping, didiskualifikasi, dipermalukan di media orang ini tubuhnya darahnya mengandung steroid. Saudara tahu dihujat habis. Dengar ya, dengar saudara. Ini perkataan ini bagus sekali. Saya mengingatkan. Segala perbuatan besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita seringkali bisa terlupakan. Gara-gara apa? 1 titik kejatuhan. Tahu lah. Saudara kalau lihat Simpson, saudara ingat apanya? Saudara kalau ingat Daud, ingat apa? Batseba tuh. Padahal perbuatan Tuhan dalam hidupnya kan ya. Simpson tuh nggak cuma berzina loh kerjaannya, lo ngawur lo, saudara ngawur. Dia tuh nasir loh. Dari kandungan nggak ada pisau cukur kena ke rambutnya loh. Itu harusnya poin ketiga, Pak. Dari dia tuh nasir, dari kecil nggak kena pisau rambut, dan dia tuh kalahkan singa, dia membunuh orang Filistin, dia membantai musuh-musuhnya, dia bual pintu gerbang Gaza. Dia lakukan hakim yang bertata selama mungkin 30 atau 40 tahun. Tapi perbuatan baiknya besar yang dialami dalam hidupnya, bam, jatuhnya cuma 1, Delila. The greatest man in this life, perbuatan besar yang orang lakukan dalam hidupnya, bisa hilang kehapus cuma gara-gara 1 kesalahan. Betul? Itu manusia. Kalau Tuhan enggak? Tuhan mengampuni Simpson enggak? Diampuni. Taunya dari mana? Kekuatannya kembali. Tapi diingat enggak? Tidak. Yang diingat apa? Delila. Itulah dunia manusia. Catherine Kuhlman ngomong, God's forgive. Tuhan ngampuni. Kau minta ampun, diampuni. Apapun dosanya, God's forgive. But remember, ingat baik-baik. People not. Manusia enggak. Ngeri ya, manusia itu ya. Jadi saudara dengar, kalau kita tidak belajar menguasai ini, Paulus ngomong loh, jangan-jangan aku ditolak loh. Diskualifikasi loh. Itu perbuatan besar Ben Johnson menang pertandingan 100 meter tuh berkali-kali. Tiba-tiba hilang. Coba gara-gara 1 kasus doping. Hari ini yang diingat apa? Doping. Saya aja khotbah ingatnya doping. Betul? Nah, saudara dengar. Kau harus melatih tubuh kita. Petinju tidak bisa tidur nyenyak. Makan sembarangan. Atlet badminton tidak bisa tidur nyenyak. Tidak bisa makan gorengan. Kata Sintayong. Orang Indonesia kebanyakan makan gorengan. Jadi lemes semua. Enak sih. Nantinya ngomong enak sih. Apalagi punya Tegal. Oh pakai cengi. Enak. Tapi sudah dengar. Tapi kita nih punya namanya tubuh rohani. Yang kau harus kuasai. Kau harus didik. Kau harus disiplin. Kau harus ngomong dengan kelemahan. Aku ini cinta uang. Kamu harus tunduk. Semakin aku cinta uang. Kalau orang cinta uang biasanya pelit. Aku ini orang pelit. Tak kasih pokoknya aku memberi. Kuasai. Aku ini pemarah. Saudara kalau setiap kali Tuhan tolong kuasai diriku. Ya. Saudara orangnya takut mati. Pokoknya pencitraan. Toh. Tidak mau kelihatan jelek depan orang. Oh ada loh saudara. Narsisem tuh. Saudara tahu gak? Pokoknya harus ketok baik depan orang. Begitu ketok jelek itu langsung rasanya dunia runtuh. Loh, itu kelemahan. Dan kau harus menguasai. Kata Alkitab. Perkataan terakhir. Seorang hamba Tuhan bernama E. Allen. Sudah meninggal beliau.
Dipakai Tuhan dengan begitu dahsyat. Dia ngomong sama istrinya, aku mau pergi cari Tuhan 7 hari masuk ke hutan. Kalau aku nggak ketemu Tuhan, aku nggak akan pernah keluar dari hutan itu. Mati berarti aku. Dalam pencarianku kepada Tuhan. Keluar sudah. Dikasih Tuhan 13 step bagaimana kesembuhan terjadi. Ini loh. Lakukan 13 ini. Kesembuhan pasti akan mengalami. Dan dia dahsyatnya luar biasa. Luar biasa. Tapi punya satu kelemahan. Apa sudah? Suka mabuk. Zaman dulunya. Begitu dia naik ke atas, dia diurapi, dipakai luar biasa. Jangan dipikir urapan itu bisa membuang keinginanmu mabuk. Nggak bisa. Saya belajar di Benin, kata apa? Pengurapan itu magnify, Pak. Magnify itu apa? Amplifier. Penguat. Begitu pengurapanmu turun, kok berubah menjadi manusia lain. Itu manusia rohmu itu di-magnify, manusia rohmu di-amplify. Kok menjadi manusia lain, tapi kelemahanmu juga naik semua. Makanya kenapa orang di mimbar setelah dipakai Tuhan, habis itu bisa jatuh. Karena kelemahannya ikut naik. Yang naik itu bukan cuma kekuatannya saja, tapi kelemahannya juga naik. Nah kalau tidak dikuasai, it kill you. Menjatuhkan saudara. Musa itu jatuh di akhir. Cuma gagal 3 ngelangkah loh. Sampai begging Tuhan, please lah. Masa cuma salah ini aku gak bisa masuk kanan. Tidak Musa, jangan minta lagi. Cukup. Lu ngamuk sama Tuhan. Naik ke gunung, lihat aja dari atas. Jadi ujung akhir dari hidup Musa loh. Kejam loh Tuhan sama Musa gitu. Karena dia dekat, karib. Pak Isa makanya ngomong, kamu jangan pikir kamu dekat sama Tuhan tuh gak rewel. Oh, bahasa Jawa lebih enak Pak. Neritik. Bahasa Indonesia apa gak tahu tuh. Apa? Indonesianya neritik. Tahu Pak bahasa neritik? Apa orang Jakarta kok ya? Bukan jelimet Pak. Neritik itu terlalu ini nggak boleh. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Ya sama, neritik itu sama tante. Itu bahasa Semarang tuh. Gini salah, gitu salah. Kalau yang lain yang Kristennya biasa-biasa nggak apa-apa. Kita yang dekat sama Tuhan nggak boleh. Ngucap salah nggak boleh. Mikir salah nggak boleh. Bukan banyak komplain, neritik. Istilahnya persyaratannya banyak. Jelimet. Apakah Tuhan jelimet? Enggak sebenarnya. Tapi detail. Detail itu kurang bisa mengekspresikan bahasa Jawa. Neritik. Susah ya. Nah kita ini harus kuasai itu. Kalau enggak, jangan sampai aku diskualifikasi. Ini contoh pertama Ellen. Sudah tahu? Sang nabi ini saat dia meninggal, karena dia tidak bisa menguasai alkoholnya. Begitu dia meninggal, ditemukan di dalam darahnya ada 0,36% mengandung alkohol. Jadi dia saking dia pernah minum dan akhirnya dia koma, tubuhnya ditemukan di sekitarnya banyak botol-botol alkohol kosong. Di sekitarnya 1949 pernah ditangkap polisi gara-gara mabuk di tempat umum. Jangan dipikir orang diurapi tidak bisa mabuk. Siapa ngomong? Kalau engkau tidak kuasai, ini akan membunuh kita. Ingat, nggak punya kelemahan. Minimal satu kita tuh masih punya. Dan saudara pasti tahu. Aku tahu Pak, waduh, aku nggak diwongke Pak, rasanya runtuh duniaku Pak. Itu kelemahan, bukan kebanggaan, kelemahan. Kau harus kuasai. Contoh kedua, seorang hamba Tuhan bernama Amy Simple McPherson. Sudah tahu? 27 September 1944. Dipakai 21 kali khotbah dalam waktu 1 minggu Pak. Ibadahnya. Saya pernah pergi ke tempat ibadah beliau di Los Angeles namanya Angelus Temple. Di tahun itu dia bangun sebuah gedung kapasitas 5.000 seorang wanita. Pernah naik masuk ke dalam gerbang namanya apa? Ibadah. Naik Harley Pak. Cewek. Artis Hollywood saking zaman
kalah terkenal dengan orang bernama Amy. Simple McPherson. Luar biasa, dramatik sekali. Healingnya luar biasa. 21 kali ibadah dalam 1 minggu. Tapi punya satu kelemahan, Pak. Cinta laki-laki. Haus akan laki-laki. Suami pertama meninggal di Cina karena misionari. Terus dia nikah lagi. Nggak salah kan ya? Tapi dengan suami kedua, nggak baik-baik. Bubar, cerai. Pacaran sama singernya. Kawin lagi. Cerai lagi. 3-4 kali. Maminya strict banget. Orang aliran Pantai Costa klasik. Sampai ngomong, kalau kamu bergaul sama Hollywood, itu setan semua. Mami itu kalau ngomong keras. Gara-gara mami yang ngomong gitu, dia jengkel. Umpet-umpet. Saudara pasti ingat, generasi purba masih ingat. Charlie Chaplin. Nah, itu sahabatnya Amy. Oh, makanya Pak. Sahabatnya Amy, Pak. Umpet-umpet, sembunyi-sembunyi kalau ketemu sama Amy. Persahabatan dengan Charlie Chaplin. Tapi di akhir hidupnya, karena mamanya lihat anaknya itu begitu liar, sedangkan maminya itu dari aliran Pantai Kostal yang kolot. Padahal maminya itu yang bisa memanajeri dia. Gerejanya dia bangun besar. Pertama wanita yang buat radio dia. Pertama wanita yang kasih makan pada saat Perang Dunia Kedua. Ya dia. Tapi ada peran maminya. Begitu maminya lihat anak ini tidak bisa dikendalikan. Sukanya bergaul sama Hollywood. Hollywood pada datang semua dalam ibadahnya. Sukanya tuh glamor. Selebriti Kristen. Sampai Hollywood tuh duduk di situ sambil mendengar. Ini caranya gimana orang ini bisa terkenal. Sampai begitu loh Pak. Sudah tahu satunya Pak? Di akhir hidupnya. Dia haus laki-laki. Dia haus akan kasih sayang. Haus cinta, haus kasih sayang. Maminya lihat dia jengkel. Pecah. Kamu sendiri-sendiri. Mulai hari ini kamu buat ibadah sendiri. Mama buat sendiri. Itu menghancurkan hati Amy. Karena maminya gak suka dengan anak perempuannya yang buat di mata maminya itu ugal-ugalan. Padahal di mata hari ini kita lihat kegerakan. Memang Tuhan pakai dia dengan cara seperti itu. Tapi dia punya satu kelemahan. Haus lagi-lagi. Karena saking stresnya hidupnya seperti itu. Dia minum obat pil. Overdosis. Mati dalam keadaan overdosis. Lalu jenderal Tuhan. Ya saudara. Gak ada yang kebal loh ya. Kalau orang-orang besar seperti ini aja bisa tumbang. Kita bisa. Satu kesombongan. 2 mental arrival. Puas diri. 3 tadi kelemahan, kecenderungan, dosa yang tidak pernah kita tangani atau kita tidak pernah kenali atau kita tidak pernah namanya kuasai bersama Roh Kudus. Lebih baik itu kita jujur. Oh, aku ini memang dasar pelite rak karuan. Itu kelemahan loh. Saudara harus tangani. Karena kita orang pelit itu tidak masuk surga loh. Betul? Wah aku Pak cetil rak karuan. Kok duit ada orang sudah. Duitnya miliar. Hilang 1 juta nggak bisa tidurin. Stres sih. Loh, dibandingkan 1 juta ya. Miliatan ya harusnya nggak apa-apa. Ya karena itu cinta uang. Itu kelemahan. Saudara harus tundukkan, taklukkan bahasa Inggris. Nah, sekarang lihat ayat terakhir tadi. 1 Korintus tadi, tolong kalau punya bahasa Inggrisnya. 1 Korintus tadi yang 9 ayat 27. Ini bahasa Inggrisnya lebih bagus. Lihat nih. Ayat yang ke-27. Nah, ini ayatnya bagus. Nah, but I kept under my body and bring it into subjection. Tadi kan bahasa Indonesia berkata apa? Dan aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Kalau bahasa Indonesia berkata, dan aku bawa tubuhku ini aku tundukkan. Aku taklukkan. I bring into subjection. Aku taklukkan. Terus dia berkata begini. Let's that by any means when I have preached to other, I myself should not be cast away. Setelah aku mengabarkan Injil, jangan sampai aku dibuang. Tapi dia berkata, seluruh tubuhku ini I bring it into subjection. Aku bawa dalam sebuah penaklukan. Jika saudara tidak menguasai tubuhmu, maka tubuhmu akan menguasai saudara. Jika saudara tidak mendisiplin tubuhmu,
Disiplin berarti menjadikan tubuh sebagai hamba dan bukan tuan. Ingat, tubuh ini harus jadi hamba, bukan tuan atas kita. Kamu harus nurut, kamu harus bangun pagi. Kamu harus nurut, kamu harus tidak boleh marah. Kamu harus nurut, kamu harus tidak boleh pelit. Kamu harus nurut, jangan minta afirmasi, validasi, diwongke. Sudah, hormat kemuliaan hanya milik Tuhan. Ngomong ke tubuh, kuasai. 3, tubuh tunduk pada visi. Bukan visi tunduk pada tubuh. Kenyamanan sesaat seringkali jadi musuh terbesar dan itu membunuh. Disiplin hari ini adalah kemenangan untuk masa depan. Saudara, disiplin tubuh kita bawa ke dalam sebuah penaklukan. Kamu nurut. Ojo emosi. Minta kesabaran, minta buah roh kesabaran. Kuasai diri. Nek ngomong ojo jeplak, misalnya gitu. Itu kelemahan loh. Siapa belajar malam hari ini? Amin. Mari sama semua pengerti sama-sama.